Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Aryawan Eko di channel pembelajaran seri statistika dan analisis data. Di video ini kita akan membahas tentang distribusi T-Student. Di video terdahulu kita sudah mengenal tentang distribusi Z atau normal standar. Kali ini kita akan membahas distribusi T. Seperti apa distribusi T itu? Silakan ditonton sampai selesai. Sebelum kita bahas distribusi T, saya mohon dukungannya untuk pengembangan channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga teman-teman masih ingat tentang distribusi Z atau distribusi normal standar, yaitu distribusi normal dengan mu-nya 0, rata-rata 0, dan deviasi standar atau sigma 1. Distribusi Z ini sering digunakan untuk menghitung probabilitas dari variabel acak dan juga sering digunakan untuk analisis statistik. Bila distribusi Z atau normal standar digunakan, yaitu pertama, ketika deviasi standar populasi diketahui. Kalau deviasi standar diketahui, baik dia sampel kecil atau sampel besar, maka dia bisa menggunakan rumus transformasi Z ini. Di sini deviasi standarnya adalah deviasi standar populasi sigma. Dan kedua adalah N sampel besar. N sampel besar ini bisa didekati oleh distribusi Z. Jika N sampel besar, bisa didekati oleh distribusi Z. Nah, di sini untuk deviasi standar populasi diduga oleh S atau deviasi standar sampel. Agar lebih paham lagi, ini saya perlihatkan gambar dari populasi dan sampel. Di populasi sini kita tahu bahwa di sini ada parameter populasi antara lain N besar, yaitu jumlah anggota populasi, mu rata-rata dari populasi, sigma deviasi standar dari populasi, dan P besar adalah proporsi populasi. Dan kemudian di sampel, pada sampel ini kita bisa dapatkan statistik sampel, yaitu N kecil adalah jumlah anggota sampel, X bar rata-rata dari sampel, S standar deviasi sampel, dan P bar adalah proporsi sampel. Nah, di sini ketika deviasi standar populasi diketahui, misalnya dalam soal ini yang namanya sigma ini diketahui ya, maka baik N sampel ini kecil ataupun besar itu bisa menggunakan distribusi Z. Ya, seperti tadi bisa menggunakan distribusi Z, ini rumusnya, dan di sini sigmanya menggunakan sigma populasi. Seperti ini adalah distribusi Z atau distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasi populasi 1. Ini sigma yang di sini, sigma populasi adalah sigma yang ini ya. Sigma populasi digunakan dalam menghitung rumus Z di sini. Kemudian jika deviasi standar populasi atau sigma tidak diketahui, di sini deviasi standar populasi ini, sigma di sini tidak diketahui, maka kita akan lihat N sampelnya. Ketika N sampel ini besar, maka dia juga bisa menggunakan Z, menggunakan distribusi Z. Dan rumusnya seperti ini, S di sini menggunakan standar deviasi sampel ini. Ini adalah rumus transformasi Z ke X bar atau sebaliknya. Bila sigma atau deviasi standar populasi tidak diketahui, namun N sampelnya kecil, kurang dari 30. Maka di sini tidak bisa digunakan rumus transformasi Z, tetapi harus menggunakan distribusi T atau T-Student ini. Distribusi student ini sifatnya mirip dengan distribusi Z, seperti memiliki rata-rata 0, kemudian simetris dibagi dua di bawah puncak, maka ini simetris sama kiri dan kanan, bentuknya lonceng juga. Namun perbedaannya ada pada deviasi standarnya. Distribusi T ini, deviasi standarnya tergantung pada ukuran sampel, sehingga tergantung dengan derajat bebas. Distribusi T-Student, info tentang sigma atau deviasi standar populasi ini jarang sekali diketahui, sehingga penggunaan S atau deviasi standar sampel sebagai penduga dari sigma atau deviasi standar populasi dalam menghitung nilai Z normal standar ini tidak berlaku untuk sampel-sampel yang berukuran kecil atau N di bawah 30. Hal ini karena pada sampel kecil, nilai S standar deviasi sampelnya itu sangat bervariasi dari sampel yang satu ke sampel yang lainnya. Sehingga sebaran nilai-nilai X bar min mu dibagi S per akar N ini akan mengikuti sebaran T-Student seperti ini. Di sini adalah distribusi T dengan derajat bebas N-1. Bila deviasi standar populasi tidak diketahui, seperti digambarkan tadi bahwa di sini di dalam parameter populasi ini ada deviasi standar populasi, tapi ini jarang sekali diketahui. Ketika deviasi standar populasi ini tidak diketahui, dapat diduga oleh standar deviasi sampel S ini. Tapi ini bisa untuk sampel besar, untuk N lebih besar dari 30. Dan di sini digunakan S sampel. Ini bisa menggunakan pendekatan
distribusi Z. Namun, ini tidak berlaku untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. Ketika N ini kurang dari 30, maka besarnya deviasi standar akan berbeda-beda. Namun, untuk sampel kecil atau N kurang dari 30, deviasi standar ini sangat bervariasi sehingga akan menggunakan distribusi T, menggunakan tabel yang berbeda dari distribusi Z. Nah, di sini kurva distribusi T, rumusnya di sini adalah rumus konversi dari T ke X bar atau sebaliknya dengan derajat bebas N-1. Sifat-sifat distribusi T. Pertama, bentuknya lonceng dengan puncak tunggal. Yang kedua, dia simetris. Jika dibagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama luasnya, bentuknya sama. Ketiga, memiliki rata-rata sama dengan 0, namun memiliki deviasi standar yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya N sampel. Semakin besarnya N sampel, akan makin mendekati distribusi Z atau normal standar. Nah, di sini digambarkan kurva yang paling bawah ini adalah jika N-nya 10 atau derajat bebasnya 9. Yang merah di sini untuk N15 dan N20 yang seperti ini, dan yang atas adalah N31. Jadi makin besar N sampel, dia akan semakin mendekati distribusi Z normal standar. Saya akan jelaskan ringkasan menggunakan flowchart. Ya, pertama kita harus cek dulu soalnya, lalu kita lihat apakah deviasi standar populasi diketahui. Kalau iya, maka kita gunakan distribusi Z seperti ini. Rumus Z-nya atau rumus transformasi ZX-nya yang ini. Di sini menggunakan sigma populasi. Tapi kalau tidak diketahui, kita akan lihat N sampelnya. Kalau N sampel ini besar atau lebih besar dan sama dengan 30, maka kita gunakan distribusi Z juga. Tetapi sigma yang di sini kita ganti dengan S sampel. Nah, di sini masih bisa menggunakan pendekatan distribusi Z. Kemudian, jika N sampel ini kecil atau kurang dari 30, maka yang digunakan adalah distribusi T. Ini rumus transformasi T, dari T ke X bar. Ini menggunakan S deviasi standar sampel. Karena N-nya kecil, maka ini menggunakan distribusi T. Kalau yang dipakai adalah distribusi T-student, distribusi T-student memiliki tabel tersendiri. Ini dia tabelnya. Nah, di dalam tabel ini, di sebelah kiri ada yang namanya DF atau derajat bebasnya, kolom paling kiri. Kemudian di sebelah atas ini adalah probability atau alfanya yang di sini. Tabel di sini mempunyai panduannya, yaitu yang seperti ini kurvanya, dan di sini ada yang diarsir di ekor sebelah kanan, kita sebut ekor sebelah kanan, right tail. Ini luas yang diarsir ini adalah alfa, yaitu yang di atas ini. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah nilai T-nya, nilai T yang di sini nih. Sebagai contoh, jika N sampel adalah 20, berarti derajat bebasnya adalah 20 min 1, yaitu 19. Berapa nilai T pada alfa 0,025? 0,025 ini sama dengan 2,5%. Kalau alfa di sini 2,5%, maka berapa nilai T yang di sini ini? Itu yang akan kita temukan. Atau bisa juga ditulis seperti ini, T dalam kurung alfa titik koma DF atau derajat bebas, yaitu T dalam kurung 0,025 titik koma 19. Nah, ini sama juga dengan berarti probabilitas T besar lebih besar dari T, ini adalah alfa. Nah, yang akan kita cari adalah T kecilnya. Untuk membaca tabel, pertama kita cek baris ke DF 19. Kita cari derajat bebas 19, kemudian kita buat garis satu baris ini untuk derajat bebas 19. Kemudian kita lihat kolom. Kita cari di sini 0,025. T yang akan kita cari adalah titik potong atau pertemuan antara baris dan kolom. Di sini kita ketemu angka 2,093. T di sini adalah 2,093. Maka bisa kita tulis seperti ini. Nilai T dalam kurung 0,025,19 derajat bebas 19 adalah 2,093. Atau kita bisa tulis seperti ini. Probabilitas T besar lebih besar dari 2,093 adalah 0,025. Itu cara membaca tabel T-student. Atau kita bisa dengan menggunakan fitur Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel, kita ketik seperti ini, sama dengan T besar, titik INV, buka kurung, probabilitas, titik koma, DF atau derajat bebas. Atau sama dengan T, titik INV, dalam kurung 0,025, titik koma 19. Langsung kita klik, itu akan muncul angka min 2,093.
adalah min 2,093. Nah, di sini kenapa di sini min, padahal yang di tabel di sini tidak min? Nah, ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena Microsoft Excel ini menggunakan panduan ekor kiri, left tail, ya. Sedangkan yang di tabel di sini adalah right tail, sebelah kanan, ekor kanan. Kalau di sebelah kiri, karena dia simetris, bentuknya sama, luasnya juga 0,025, dan dia di sebelah kiri 0, maka dia tinggal kasih minus. Jadi bisa seperti ini. Ini kalau misalnya tidak menggunakan tabel. Contoh soal, sebuah pabrik bohlam lampu menyatakan bahwa lampu produksinya dapat mencapai umur rata-rata 500 jam. Untuk menjaga kualitas bohlam lampu ini, manajer pabrik menguji 25 bohlam lampu setiap bulannya. Produsen akan puas bila hasil uji rata-rata berada pada min T 0,05 dan T 0,05. Kesimpulan apa yang ditarik bila ia memperoleh sampel dengan rata-rata 518 jam dan deviasi standar 40 jam. Asumsi umur bohlam lampu menyebar normal. Maka kita akan tulis dulu ya, diketahui ini mu-nya. Kita cek ada nggak mu-nya. Di sini ada mu 500. Mu ini adalah rata-rata populasi. Kemudian apalagi di sini ada angka 25 bohlam. Jadi ini menguji 25 bohlam lampu setiap bulannya. Maka ini adalah N kecil. N kecilnya adalah 25. Lalu di sini ada dari hasil uji diperoleh rata-rata 518 jam. Maka ini adalah X barnya atau rata-rata sampelnya dengan deviasi standar sampel yaitu S kecil 40. Batas kualitas bohlam lampu adalah min T 0,05 dan T 0,05. Ya, ditanya apa kesimpulan yang diambil? Jawabannya. Pertama kita cek soalnya tadi. Kita cek sigma, deviasi standar populasi tidak diketahui. Dan N sampel kecil, yaitu N-nya 25 atau kurang dari 30. Maka itu kita akan gunakan distribusi T-Student dengan derajat bebas N-1 atau 25 dikurang 1 adalah 24. Sehingga kita bisa gunakan rumus T-Student ini. Nah, langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Pertama, gambarkan kurva yang dimaksud pada soal di atas. Yang kedua, temukan nilai min T 0,05 dan T 0,05 dari tabel T. Ketiga, hitung nilai T bagi rata-rata sampel 518. Yang keempat, bandingkan nanti hasil dari poin 3 ini dengan poin 2. Nah, ini merupakan cara pertama. Yang pertama adalah gambarkan kurva yang dimaksud. Jadi kita buat gambar kurva seperti ini. Karena tadi adalah distribusi T, maka kurva ini merupakan kurva distribusi T. Di sini adalah variabel acaknya T. Dan di bawahnya variabel acaknya X bar. Kemudian di bagian tengah rata-rata untuk T itu rata-ratanya adalah 0. Kemudian rata-rata untuk X bar adalah 500 mu ya. Nah, kemudian poin 2 tadi kita akan cari T 0,05 di sebelah kiri 0 dan T 0,05 di sebelah kanan 0. Kita akan mencari nilai min T 0,05 dan T 0,05. Karena tadi adalah derajat bebasnya 25 kurang 1, 2 jadi 24 dan alfanya 0,05, maka kita cari di tabel, yaitu pertama kita cari pada derajat bebas ini adalah DF24. Lalu kita cari di alfa 0,05, lalu kita lihat kolomnya. Nah, nanti di kolom 0,05 ini dan di baris derajat bebas 24 ini, kita lihat titik potongnya atau pertemuannya, yaitu pada angka 1,711. Berarti di sini ini di bawah di skala T ini adalah 1,711. Sehingga nilai min T 0,05 adalah min 1,711 dan T 0,05 adalah 1,711. Dan jika menggunakan Excel, kita ketik min T titik INV dalam kurung 0,05 titik 24. Ini akan muncul min 1,711 karena ini adalah left tail atau ekor kiri min 1,711 dan tentu karena simetris sebelah kanan juga 1,711. Sehingga dari tabel tadi kita bisa letakkan angka T pada kurva, yaitu pada alfa di sebelah kiri, yaitu di sini skala T-nya min 1,711 serta T 0,05 di sebelah kanan 0 adalah 1,711. Kemudian langkah kedua atau langkah ketiga, kita hitung nilai
T bagi X bar 518. Nah, menggunakan rumus ini, rumus T, yaitu X bar dikurang mu dibagi S per akar N. T sama dengan 518 dikurang 500 dibagi 40 per akar 25, yaitu T 18 bagi 8 adalah 2,25. Sehingga T untuk X 518 ini adalah 2,25. Nah, kemudian kita bandingkan dengan skala T tadi. Jadi 500 ternyata 225 itu ada di sebelah sini. Ada di sebelah kanan 1,711. Ini dia. Ya, jadi di sini X bar 518 untuk X barnya, tetapi T-nya adalah 2,25 di sebelah sini. Jadi dia di sebelah kanan 1,711. Sehingga nilai T 2,25 itu lebih tinggi dari batas atas. Ini batas atasnya 1,711. Oleh karena itu, produsen atau manajer akan menyimpulkan bahwa bola lampu produksinya lebih baik dari apa yang dia perkirakan. Jadi memang ini lebih baik dari batas atasnya ini, karena lebih panjang umur bohlamnya. Nah, ini adalah cara pertama. Cara kedua, setelah kita mendapatkan nilai min T 0,05 dan T 0,05, ini min 1,711 dan 1,711. Kemudian kita bisa konversikan nilai min 1,711 ini dan 1,711 ini ke skala X bar. Nah, pakai rumus ini juga, pakai rumus T. Karena T-nya di sini adalah min 1,711, kita letakkan di sini. X barnya di sini akan kita cari dikurang 500 dibagi 40 per akar 25. Sehingga kita buat operasi matematikanya, maka kita dapatkan X bar ini adalah 486,312. Sedangkan T untuk 1,711 ini masuk ke dalam rumusnya ini, kita akan cari berapa X barnya di sini. Maka setelah operasi matematikanya, kita akan dapatkan X barnya adalah 513,688. Lalu kita tulis hasil transformasi ke X bar tadi ke dalam kurva. Untuk batas bawahnya adalah 486,312, batas atasnya 513,688. Dan kemudian kita bandingkan rata-rata sampel ini 518 dengan yang batas dari skala X bar ini. Ternyata rata-rata sampel 518 ini berada di atas batas atas 513. Jadi di atasnya ini. Di atas batas atas 513,688 di sini kira-kira, sehingga akan sama hasilnya dengan cara pertama, bahwa produsen atau manajer dapat menyimpulkan bahwa bola lampu produksinya lebih baik dari apa yang diperkirakannya, lebih baik dari batas atasnya, ini maksudnya. Demikian materi tentang T Sudan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.